Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk kita semua ya. Kalau mau mendua silahkan, asal kode finansialnya. Oke. Jadi kali ini mau sharing lagi soal pengalaman ya. Kali ini soal memuat pupuk urea. Iya, mungkin rekan-rekan yang sudah sering memuat pupuk urea pasti tahu lah. Pupuk ini kan lumayan harganya ya, mahal apalagi yang non subsidi. Nah, kebetulan saya ada pengalaman muat pupuk urea non subsidi ya. Muatnya di daerah Kalimantan, mungkin rekan-rekan sudah paham daerah mana, dan bongkarnya di daerah Sumatera. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih daerah Sumatera yang sering bongkar pupuk itu di mana. Nah, jadi sepengalaman saya, jadi sebelum kita muat pupuk itu nanti kita akan cek semuanya di dalam palka, kondisinya, karatnya gitu kan ya. Jadi memastikan bahwa pupuk itu tidak terkontaminasi katanya ya kan. Jadi palka harus benar-benar bersih. Nah, waktu itu memang alhamdulillah tahapannya lolos inspeksi surveyor sebelum kita masuki ke tempat pelabuhan untuk memuat pupuk tersebut. Nah, oke, setelah itu kan kita muat dong, ya kan, muat pupuk di salah satu pelabuhan di Kalimantan, ya. Terus kita bawa nih ke tempat salah satu pelabuhan di Sumatera untuk dibongkar. Nah, waktu inspeksi sebelum muat kan ketat banget tuh ya kan, di palkanya harus bersih, harus kedap air, tutup palkanya kayak gitu kan. Nah, sementara waktu kita bongkar ternyata corongnya atau hoppernya itu bekas buat bongkar semen. Jadi ya kalau terkontaminasi bukan urusan kita lagi dong ya kan, seperti itu. Nah, waktu memuat, muatan kita memang sudah ada poketnya atau lebihnya lah ya, ada lebihnya. Nah, setelah kita tiba di pelabuhan bongkar, kita itu ada 3 surveyor on board beserta orang gudang. Pertama kali surveyor on board nanya apa? Lebihnya berapa, Chief? Nah, gitu kan. Ya, saya jawab aja ya, sekitar seginilah Pak lebihnya Pak. Akhirnya kita lakukan draft survei, kita cek draft, kita cek tangki balasnya, bahan bakarnya. Nah, sudah perhitungan, ketemulah ternyata lebihnya sedikit lebih dari apa yang saya perkirakan tadi, lebihnya ya, lebihnya. Nah, setelah itu kita udah deal, oke, ini sudah selesai, lebihnya sekian, oke. Setelah itu kita lakukanlah pembongkaran dan menggunakan hopper dan truk. Dan truknya pun kondisinya juga tidak mulus-mulus amat, ternyata truknya juga kondisinya juga ya ada yang memprihatinkan lah ya. Nah, dan saat itu memang waktu penimbangan truknya itu bukan di dalam area Pelindo, tapi di luar dekat gudangnya, yang perjalanannya itu menurut informasi kurang lebih sekitar 30 menitan dari Pelindo itu, dari pelabuhan itu ke gudangnya pupuk tersebut. Nah, setelah beberapa hari kita lakukan pembongkaran, akhirnya selesai. Pada saat selesai, surveyor yang sebelumnya inisial datang lagi 3 orang kan, dan orang gudangnya juga datang. Kita lakukan nih perhitungan nih, cek, ya ketemu deh, sudah ketemu. Tapi lucunya nih, orang gudang bilang kalau shotnya sesuai apa yang kita bilang di awal. Waktu inisial saya bilang lebihnya sekitar sekian ratus, dan orang gudang bilangnya apa? Muatannya short atau berkurang sekian ratus juga. Lucu. Pertanyaan saya itu lucu. Waktu saya dengar itu, saya langsung bilang sama orang gudangnya, Pak, kalau memang muatannya short sekian ratus ton, saya minta statementnya, saya minta statement of fact-nya, berita acaranya. Jadi draft survei dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Bayangin draft survei selama itu loh, hanya karena menunggu statement atau berita acara di orang gudangnya, ya kan? Oke, saya bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena saya yakin muatan saya itu lebih.
tidak kurang atau short, dan kita pun tidak jual-jual muatan juga lah ya kan, karena kan emang disegel ya, dan kita nggak mau jual-jual muatan karena itu pasti akan merugikan pihak kapal dan pihak owner kapal juga ya kan. Nah, saya tunggu nih sampai jam 2 pagi ya kan, tiba-tiba salah satu surveyor ditelepon, oke pak, muatannya lebih sekian. Apa yang kejadian lucu berikutnya, orang gudangnya tahu-tahu cepet-cepet kabur. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan tuh ya, kenapa kok cepet-cepet kabur, yang awalnya ngotot lebih kurang atau short sekian ratus ton, ternyata begitu ada telepon lagi ke salah satu surveinya bilangnya lebih, dan orang gudangnya ini 2 orang langsung pergi, padahal di situ ada pihak owner, ada pihak pencharter ada, dan saya tetap ngotot tidak mungkin short gitu ya. Nah itu kan lucunya, dia langsung pergi waktu salah satu surveyor bilang muatannya sudah lebih. Saya tahu pupuk non subsidi itu harganya lumayan lah per tonnya, mungkin teman-teman paham lah masalah itu ya kan, tapi permainan kalian jangan seperti itu ya kan, kasihan nanti yang mengharapkan pupuk tersebut untuk pertaniannya gitu loh. Atau beritanya itu waktu itu ada petinggi-petinggi yang menangani pupuk tersebut sudah terkena KPK ya kan. Jadi jangan terlalu rakus lah. Kita itu paham lah ya kalau pupuk itu mahal, dan kita pun juga nggak tahu kalau satu truk itu bisa dibelokin kan lumayan juga. Anggap aja lah satu truk itu rata-rata 20 tonan ya. Kali waktu itu kalau saya nggak salah dengar satu tonnya itu sekitar 6 atau 7 juta kalau nggak salah itu ya. Coba bayangin berapa tuh satu truknya kalau belok sedikit aja ya kan. Ya kita nggak mau berasumsi ke sana, cuman permainan kalian itu terlalu kelihatan kalau mau mencari sesuatu yang nggak pas. Intinya jangan melawan orang yang sudah tahu seluk-beluk dalam perhitungan tersebut. Kalau kalian dilawan balik, habis kalian ya kan, atau dibikinkan berita acara, nanti habis nanti kalian kalau misalnya mainnya seperti itu. Mungkin kalian bisa menipu orang-orang yang nggak paham masalah perhitungan berat survei, tapi kalau kalian ketemu sama orang yang paham, selesai sudah urusannya ya. Nah seperti itulah pengalaman selama ini ya, salah satu pengalaman lucu waktu buat pupuk ya. Jadi kita tahu pupuk kan ada di daerah-daerah yang susah sekali kan, malah harganya tinggi kan. Nah ya itulah, bisa disimpulkan sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan keluh kesah pelaut lokalan ini ya. Semoga tidak bosan-bosan mendengarkan cerita-cerita atau pengalaman dari pelaut lokalan ini ya. Moga aja ini bisa jadi warning untuk rekan-rekan yang misalnya pertama kali pupuk di Indonesia, bisa jadi untuk pembelajaran bersama. Oke. Sekian, terima kasih dan salam satu hati.